Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja ya. Jadi saya mau update Ethereum teman-teman. Tentunya apa ya, kan kemarin sempat ada isu nih ya, di bulan kemarin Ethereum bakal lepas liquidity dan lain-lain, itu bakal membawanya scam dan lain-lain. Tetapi ada dua faktor ya, ada satu faktor ya dan dua poin yang harus kita semua tahu ya, di mana Ethereum berada ya, dan bisa jadikan acuan ya, karena gini ya, karena di 55% Ethereum ya, terbanyak 5% Ethereum yang beredar teman-teman ya. 55% dari total supply Ethereum hanya berada di dua exchange ya, yaitu Coinbase dan Binance. Ini kita patut bahas ya, soalnya kalau terjadi apa-apa ya, karena kita berbicara nih dunia cryptocurrency teman-teman ya, segala kemungkinan bisa terjadi seperti FTX ya, siapa yang nyangka ya. Untung saja waktu itu FTX tidak terlalu banyak mempunyai Ethereum ya, sehingga ya bisa dibilang nggak terlalu jebol juga untuk market Ethereum ya. Tapi kali ini yang terpenting di sini dua exchange ini yang akan kita bahas yang pegang Ethereum banyak sekali. Oke, 55% Ethereum ya dimiliki sekarang di dua pertukaran ini atau di dua bursa ini. Ini sangat-sangat penting teman-teman bagi kalian yang punya Ethereum ya. Karena sekali lagi ya, saya ulangi, segala kemungkinan itu bisa terjadi ya. Sekelas FTX saja bisa hancur ya. Apalagi perusahaan ya, apalagi perusahaan yang menyediakan kripto, kira-kira seperti itu. Oke, menurut platform analitik blockchain ya, yaitu Nansen teman-teman, 55% dari kepemilikan pertukaran Ethereum ya diadakan di bursa kripto Coinbase dan Binance ya. Dengan ini saya mau memberikan pendapat teman-teman di berita Bitcoin, Ethereum ya melepas liquidity ya, sampai intinya apa ya, minting lah ya, minting. Saya bilang saja minting. Oke, di sini kalau seandainya minting itu isu itu bukan food teman-teman, atau let's say ya isu itu ya food teman-teman, ini sangat-sangat berbahaya di Coinbase dan Binance ya. Tapi dibalik semua itu orang semakin yakin karena 55% ya ada di Binance dan Coinbase ya. Karena kita tahu bersama ya, Binance nggak mungkin nipu ya, kira-kira seperti itu. Ini menurut saya teman-teman ya, karena Binance jauh berbeda dengan FTX ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena CZ bukan SBF ya, bisa dibilang gitu. Oke, menurut bagan yang disediakan oleh platform analitik blockchain ya, 35% saldo Ethereum di bursa disimpan di Coinbase Exchange, sedangkan yang dipegang Binance menyumbang 20% ya, bersama-sama ya. Kedua bursa menyumbang 55% dari saldo Ethereum yang disimpan di bursa. Wow. Dan di sini datanya jelas teman-teman, kalian bisa cek langsung di akunnya Nansen ya. Dan sekali lagi tetap Dior teman-teman, bukan berarti berita seperti ini terus kalian langsung cabut dari Ethereum ya. Karena sekali lagi berita ini untuk menghapus food yang terjadi di bulan kemarin tentang Ethereum ini bisa scam ya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, where do you keep your Ethereum ya. Jadi 50% dari Ethereum yang ditahan di sini teman-teman Coinbase ya, Binance itu yang tertinggi teman-teman ya. Kalau yang lain kayak Kraken, Bitfinex sama OKX itu cuma satu million token teman-teman. Tapi di sini Coinbase paling banyak dan Binance, bisa dibilang seperti itu. Coinbase itu lebih banyak ya daripada Binance. Ini menunjukkan bahwa isu yang terjadi tentang Ethereum itu, hati-hati dengan Ethereum bisa tiba-tiba liquid dan lain-lain. Itu saya kurang percaya ya teman-teman, kurang percaya karena sekelas Coinbase dan Binance memegang banyak sekali ya. Tapi sekali lagi kemungkinan bisa terjadi, segala kemungkinan bisa terjadi teman-teman, karena FTX ya, kita berkaca dari FTX ya. Tapi sekali lagi siapa dulu CEO-nya ya.
Oke, saldo Ethereum di bursa kripto Kraken menyumbang 7,89%, sedangkan di Bitfinex menyumbang 7,31% ya. Yang diadakan di bursa OKX Gemini masing-masing menyumbang 5,02% dan 4,66% ya. Secara kumulatif 24,9 juta Ethereum disimpan di bursa. Ini menyiratkan ya bahwa 50% dari total kepemilikan pertukaran Ethereum ada di Coinbase dan Binance, teman-teman. Nah, dengan food kemarin itu teman-teman bukan malah hasil yang baik ya. Maksudnya food ya. Dengan food yang kemarin teman-teman bukan malah menganjlokkan Ethereum, tapi malah bangkit teman-teman ya. Alamat kecil Ethereum meningkat ya. Jadi bisa dibilang sini holder kecil ya. Menyusul pembaruan The Merge ya pertengahan September ya, walaupun anjlok harganya yang mentransisikan jaringan Ethereum dari bukti kerja ke bukti kepemilikan, teman-teman, jumlah pemegang Ethereum berukuran kecil telah meningkat ya. Karena apa? Bitcoin setelah Ethereum setelah The Merge bukan naik ya. Karena setahu saya waktu itu Ethereum waktu The Merge teman-teman itu harganya 1.800-an sampai 2.000 dolar ya. Tapi waktu setelah The Merge dia turun sampai 800 per Ethereum teman-teman. Jadi terbalik ya. Oke, pada kuartal 4 2022 jumlah alamat over one Ethereum yang naik dari 1,57 menjadi 1,73 juta ya, meningkat 10,4% ya di Kioki atau kuartal over kuartal teman-teman ya, bisa dibilang per kuartal ya. Oke, pertumbuhan persentase yang relatif lebih besar ya, alamat yang memiliki lebih dari satu Ethereum dapat dikaitkan dengan optimisme setelah penggabungan Ethereum yang sukses pada bulan September dan antisipasi untuk peningkatan yang direncanakan di Shanghai teman-teman. Karena kita tahu bersama Ethereum sekarang nggak bisa di ini ya, Ethereum sekarang sudah nggak bisa di mining ya, karena sudah POS ya, proof of stake ya, sudah bukan proof of work lagi ya. Itu kenapa banyak juga yang rugi ya, yang telah membeli alat mining ya, dia membeli alat mining Ethereum akhirnya nggak bisa digunakan ya. Mungkin bisa karena beda ya, mungkin bisa tapi di Ethereum klasik teman-teman ya. Jadi overall ya, dan sudah nyata, sudah terjadi dan sudah pasti Ethereum sudah nggak bisa di mining lagi ya. Tapi baiknya apa sih Ethereum nggak bisa di mining? Ethereum kalau nggak bisa di mining otomatis lebih ramah lingkungan ya. Mungkin dia akan bisa mengalahkan adopsi dari Bitcoin ya, karena otomatis tidak membuang energi ya, lebih hemat energi. Oke, pada hari Selasa ya, para insinyur Ethereum mengungkapkan bahwa mereka telah membuat kemajuan signifikan menuju pembaruan Shanghai yang diharapkan jaringan ya, yang dijadwalkan sekitar bulan Maret ya. Stakeholder akan dapat menarik Ethereum mereka dan mendapatkan hadiah ya atau reward ya setelah pembaruan di Shanghai ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibilang seperti ini teman-teman ya, kalau kalian saat ini termakan food ya, ini untuk para holder Ethereum ya. Kalau kalian saat ini termakan food yang kemarin yang agak menakutkan ya, menurut saya ya itu lupakan saja ya. Karena Ethereum berada di exchange yang besar. Itu saja ya. 55% bos. Oke, kira-kira sampai di sini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.